Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Semoga kawan pajak semua berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan happy dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Feby dan seluruh penyuluh KPP Madya Pekanbaru. Kami kembali dengan podcast Rujak Rumpi Pajak. Yang mana kita akan membahas tentang seputar peraturan dan semua hal yang terkait dengan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus melakukan inovasi terkait peraturan dan aplikasi perpajakan, yang mana itu tujuannya untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi kawan pajak semua atau wajib pajak yang ada di seluruh Indonesia. Nah, inovasi terbaru apa sih yang dihadirkan untuk wajib pajak semua dari DJP kali ini? Nah, jawabannya adalah IPBK atau Elektronik Pemindah Bukuan. Nah, terkait IPBK ini, sebelum kita mulai lagi membahas tentang IPBK, saya punya pantun buat kawan pajak semua. Naik kereta sampai Cikini, cakep. Gak ada yang bilang cakep, jadi saya bilang sendiri. Duduk di sebelah anak TK. Kami penyuluh pajak hadir di sini untuk edukasi IPBK. Nah, tentu kita akan mulai pembahasan IPBK ini dan kawan pajak semua sudah mulai penasaran. Untuk itu, kita undang narasumber kita dari penyuluh KPP Madya Pekanbaru yang paling ganteng, lagi-lagi saya bilang yang paling ganteng, karena memang mungkin dia yang paling ganteng katanya. Assalamualaikum Bang Azwar, apa kabar Bang Azwar? Waalaikumsalam Kak Feby, alhamdulillah kabar baik. Lagi-lagi ya Bang Azwar. Iya. Berdua ada di podcast Rujak KPP Madya Pekanbaru. Nah, saya juga tadi udah nyampein nih Bang Azwar tentang IPBK ke kawan pajak semua. Nah, Bang Azwar tadi setelah saya sampaikan, boleh nggak Bang Azwar jelasin lagi Bang Azwar? Ini apa latar belakang mengapa dibuat IPBK ini Bang Azwar? Oh ya, baik Kak Feby, kan sebelum kita membahas terlalu jauh tentang IPBK ini, kita bahas dulu tentang latar belakangnya. Itu latar belakangnya itu ada di Undang-Undang tentang KUP. Kedua itu ada di PMK 242 tentang penyetoran dan pembayaran, di mana di situ disebutkan bahwa PBK ini adalah salah satu sarana untuk membetulkan jika kita terjadi kesalahan store. Yang ketiga itu ada di Per 27 tahun 2021 ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak lewat media elektronik. Begitu Kak Feby. Oh gitu. Jadi dia udah lewat metode elektronik semuanya Bang Azwar ya. Nah, tadi juga kan disebutkan Bang Azwar, diajukan IPBK ini di situs DJP online, ya kan? Nah, itu apakah semua wajib pajak bisa akses? Baik Kak Feby, seharusnya semua wajib pajak yang sudah punya akun di DJP online bisa mengakses IPBK ini di layanan perpajakannya. Berarti semua wajib pajak yang sudah mempunyai akun di DJP online itu bisa mengajukan IPBK ya Bang Azwar? Belum tentu Kak Feby. Oh gitu? Iya, karena kan syarat-syaratnya untuk mengajukan IPBK-nya ada beberapa Kak Feby. Ya, yang pertama kan otomatis ya fitur tentang IPBK-nya harus diaktifkan dulu. Yaitu caranya harus login ke DJP online, kita buka profil, habis itu pilih hak akses, kita centang nanti yang menu IPBK, habis itu baru kita simpan. Terus yang terakhir itu kita harus punya sertel sama paspres. Nah, jika wajib pajak belum punya sertel dan paspres, ya belum bisa mengajukan IPBK. Oh gitu. Jadi tata caranya sendiri gimana tuh Bang Azwar? Waduh, kalau ini bahasanya agak panjang ini. Sambil nyontek nggak apa-apa ya. Boleh Bang Azwar sambil nyontek. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya kan kita pertama itu harus mengaktifkan dulu hak akses IPBK di profil DJP online kita. Nah, setelah itu paspres tadi ya? Kita harus punya paspres sama sertifikat elektronik, baru kita mulai ke masalah IPBK. IPBK ini nanti menunya muncul di layanan di menu layanan di DJP online. Nah, kita pilihlah menu ikon IPBK ini, kita klik, nanti akan muncul ada 4 menu, yaitu tentang satu dashboard, ini tentang permohonan-permohonan yang sudah pernah kita ajukan. Monitoring ini
monitoring ini untuk melihat proses permohonan yang kita ajukan itu tuh sudah sampai mana. Dan terakhir itu konfirmasi, untuk konfirmasi bahwa PBK kita itu sudah selesai gitu. Nah, kalau untuk pengajuannya kita klik yang bagian permohonan, kita isi formnya, terus nanti habis itu baru kita input NTPN-nya, kita klik cari untuk validasi. Nanti sistem akan memvalidasi secara sistem. Dia connect gitu langsung begitu ketik NTPN nanti sistem akan memvalidasi apakah benar NTPN tersebut ada atau tidak. Terus habis itu kita input nomor HP sama email. Terus nominal yang mau kita ajukan PBK dari NTPN tadi. Mau jumlahnya mau diajukan yang sudah dibayarkan. Yang sudah dibayarkan itu nilainya kan. Kan bisa jadi kan nilai PBK-nya, nilai yang dibayarkan itu kan 1 juta. Rupanya kan kelebihannya hanya 5.000 ya. Nah kan yang mau kita ajukan PBK ini kan cuma 5.000. Nah ini yang kita klik pilih. Nah, habis itu baru kita pilih input kode tujuannya, jenis pajak yang mana, kode jenis setorannya apa, terus masa pajaknya dan tahun pajaknya. Terakhir itu kita inputlah alasan kita mengajukan PBK ini. Baru tinggal kita centang pernyataan persetujuan, kita simpan, nanti akan muncul ringkasan permohonan yang sudah kita input tadi. Baru disinilah gunanya paspres sama sertifikat itu, karena di bagian terakhir kita harus memasukkan sertel sama paspres. Baru terakhir itu surat ada kayak pernyataan bahwa kita menyetujui dan menyatakan bahwa memang permohonan PBK itu benar kita yang inginkan. Berarti dengan itu Bang Azwar, ini kan wajib pajak menginput sendiri. Iya. Ya kan? Berarti lebih hemat dong, lebih hemat biaya, lebih hemat waktu juga ya Bang Azwar. Iya Kak Baby. Nah ditambah lagi ini go green karena tidak perlu cetak. Terus kita di sini IPBK ini juga kan ada menu monitoring. Dan kalau secara permohonan manual kan tidak ada monitoring, kita sering-sering nanya. Kalau IPBK ini kan kita tinggal cek sendiri ya. Cek sendiri, iya. Nah, PBK-nya juga bisa kita cetak sendiri. Jadi tidak perlu ke KPP lagi atau menunggu surat PBK-nya dikirim ke kitanya. Iya. Nyampe ke wajib pajak. Iya. Nah, kalau udah dijelasin gini nih Bang Azwar nih, kelebihan dari PBK itu dan bisa nginput sendiri di DJP online, kira-kira mulainya itu dari kapan Bang Azwar? Bisa di kita wajib pajak itu mulai berlaku bisa nginput sendiri IPBK itu dari kapan? Iya, IPBK ini sendiri sebenarnya sudah mulai diberlakukan secara nasional Kak Pepi. Itu sudah mulai dari awal bulan Desember ini. Tentu ya yang bisa melakukan mengajukan IPBK ini masih sebatas WP yang memiliki sertel dan paspres tadi, gitu Kak Pepi. Nah, apakah IPBK itu berlaku juga untuk pemerintah, pemerintah Bang, instansi pemerintah, bendaharawan gitu? Ya Kak Pepi, IPBK ini berlaku untuk semua wajib pajak, baik badan, baik orang pribadi maupun instansi pemerintah. Ya syaratnya ya hanya itu, wajib pajak tersebut memiliki sertifikat elektronik dan paspres. Paspres ya Bang Azwar. Iya. Sama akun DJP online. Ya itu dia Kak. Jangan lupa itu awalnya. Iya. Wajib pajak itu kalau mau melakukan IPBK ini perlu melampirkan bukti bayar atau cukup dengan data NTPN aja Bang? Cukup. Bukti bayar itu digantikan dengan inputan NTPN tadi ya, karena nanti NTPN itu sudah divalidasi langsung oleh sistem. Gitu. Iya. Nah, Bang Azwar, misal nih muncul pesan notifikasi data NTPN not found, sedangkan apabila NTPN dicek melalui rumah konfirmasi atau portal, itu ada muncul gitu NTPN-nya. Itu gimana Bang? Apa yang harus dilakukan? Atau sebabnya itu apa? NTPN itu tidak muncul, itu ada beberapa kemungkinan Kak Pebi. Ya, pertama kan terkait penerbit kode billingnya. IPBK ini masih hanya sebatas billing yang diterbitkan oleh DJP. Kalau yang menerbitkan di luar DJP itu belum bisa untuk dilakukan IPBK. Yang kedua itu
pengetikan NTPN. Kadang kan kita mengetik sendiri, karena kita susah membedakan yang mana angka 0, yang mana huruf O. Bagusnya kita copy paste aja dari menu konfirmasi. Ya. Ada juga yang huruf kecil, huruf besar. Iya, begitu. Terus mungkin bisa jadi kan karena pembayarannya itu baru saja kita lakukan. Ini kan belum butuh waktu ya terkoneksi ke sistem kita. Jadi perlu dilakukan, dicek secara berkala begitu. Kalau di antara hal tersebut tidak ada ya bisa menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar. Bisa datang atau bisa WA. WA ya. Nah, kalau muncul pesan NTPN yang Anda gunakan sudah pernah digunakan untuk pembayaran SPT. Nah, itu gimana Bang atasinya? Kalau ini saya tengok contekan dulu ya. Boleh Mas, karena jawabannya panjang. Iya. Dan salah juga ya. Iya, berat masalahnya. Pajak, iya. Ini ada beberapa caranya. Okay. Yang pertama itu kita cek dulu di SPT atau dalam SPT kita apakah NTPN tersebut sudah pernah kita input meskipun belum pernah dilaporkan. Ya. Sekarang kan memang seperti itu kejadiannya. Kalau memang seperti itu kejadiannya, kita hapus dulu NTPN-nya dari draft laporan kita. Okay. Terus yang kedua itu sudah pernah NTPN itu sudah pernah kita gunakan, kita laporkan di SPT. Ya meskipun SPT-nya terakhir tidak betulkan, itu tidak bisa memang di EPBK yang saat ini belum bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi kalau memang sudah pernah kita gunakan di SPT, ya disarankan untuk mengajukan PBK-nya lewat manual dulu, secara langsung ke KPP atau lewat pos dikirim, begitu KPP. Oke gitu. Terus gimana lagi kalau misalnya si WP belum atau lupa melakukan pembetulan, melakukan pembetulan SPT untuk mengeluarkan mengeluarkan setoran tadi Bang Azwar. Iya. Sedangkan si wajib pajaknya udah mengajukan PBK, jadi udah terlanjur dapat BPE gitu. Ya KPB, kalau WP sudah terlanjur mengajukan mengajukan IPBK tapi belum melakukan pembetulan, ya WP disarankan untuk melakukan pembetulan segera mungkin sebelum di IPBK-nya yang diajukan ini diproses oleh petugas di KPP. Jika sudah terlanjur dikerjakan oleh petugas, nanti ya petugas akan mengirimkan pemberitahuan permohonan tidak memenuhi ketentuan karena NTPN tersebut sudah dilaporkan di SPT, begitu Kak Feby. Gitu. Terus kalau misalnya lagi wajib pajaknya mengirimkan permohonan Bang Azwar, terus udah dapat BPE dari IPBK, padahal ternyata permohonan PBK-nya seharusnya tidak diajukan atau terdapat salah isi lah gitu PBK-nya, itu ngatasinnya gimana? Oh, kalau itu masalah itu Kak Feby, aplikasi PBK ini belum bisa mengakomodir pembatalan atas permohonan IPBK. Berarti dilanjutkan. Berarti dilanjutkan dulu. Ya tinggal si wajib pajak menunggu permohonan PBK-nya diselesaikan. Apakah IPBK permohonannya disetujui atau tidak? Nah, nanti kalau memang disetujui, nanti WP bisa mengajukan kembali lewat manual ke KPP. Terus ada lagi nih Bang Azwar, pertanyaan saya, misalnya penyebab PBK itu kan banyak ya Bang Azwar ya, ada salah input, ada salah setor, PPN jasa luar negeri dengan NPWP 00 gitu, ada juga PBK setor ke utang pajak. Ya, aplikasi IPBK ini udah menganulir itu, udah bisa. Untuk IPBK yang berlaku sekarang itu belum bisa mengakomodir semuanya Kak Feby. Jadi yang bisa diakomodir itu masih hanya sebatas untuk yang NPWP sama, memiliki KJS asal dan KJS tertentu. Kode billingnya itu diterbitkan oleh DJP, setorannya belum dilaporkan di SPT, belum pernah dipindah bukukan, tidak dipindah bukukan ke jenis putusan atas ketetapan pajak, gitu Kak Feby. Jadi kasus seperti PBK kirim di KPP lain belum bisa, PPN jasa luar negeri pun belum bisa. Nah, yang atas PBK
bukti PBK juga belum bisa KPB. Jadi untuk sementara ya hanya masih banyak memang keterbatasan di PBK ini, seperti belum ada menu upload data pendukung juga belum ada KPB. Berarti masih yang bisa baru kalau NPWP-nya sama ya Bang Azhar, IPBK kan ke NPWP yang sama ya. Gitu. Si WP PBK kan ke dia juga gitu ya. Oke. Nah, kan permohonan IPBK ini tuh dilakukan tuh biasanya yang selama ini sebelum ada IPBK itu kan secara manual. Iya, KPB. Ya. Berarti kedepannya itu bakal ditiadakan? Bukan seperti itu lah KPB. Kan tidak semua wajib pajak itu kan sudah modern. Kan ada yang memang beberapa yang tinggal di daerah, keterbatasan internet dan segala macam. Jadi sebenarnya IPBK ini hanya tambahan cara untuk penyampaian permohonan. Jadi kalau masalah permohonan PBK yang secara manual masih bisa diterima. Masih ada, cuman DJP memberi fasilitas lagi, mempermudah lagi, mana yang sudah bisa pakailah IPBK. Oke Bang Azhar. Terus kalau prosesnya Bang Azhar gimana tuh? Dia lebih cepat, IPBK ini lebih cepat atau gimana tuh? Waktu pemrosesannya dibandingkan PBK yang biasanya dimohonkan oleh wajib pajak secara manual ke KPP? Kalau dari prosesnya sebenarnya tidak ada perbedaan karena sesuai dengan ketentuan SOP di Kementerian Keuangan. Kalau di Kementerian Keuangan kan itu 21 hari. Kalau di KPP Madya Pekanbaru itu kan 20 hari sejak permohonan diterima lengkap. Cuma kan perbedaannya paling kadang kan kalau kita permohonan secara manual itu kita kan kirimnya lewat pos, dan dari KPP juga kan mengirim hasilnya itu lewat pos. Jadi bisa jadi sampai lagi berkas PBK ke kita itu kan bisa lewat dari 1 bulan KPP begitu. Hasilnya nanti IPBK hasilnya dikirimkan secara online juga? Iya KPP, nanti wajib pajak akan menerima konfirmasi bahwa PBK itu sudah selesai. Nanti wajib pajak bisa mencetak sendiri di produk layanan. Itu tadi yang Bang Azhar bilang prosesnya bisa dicek sendiri. Iya. Bahkan ketika selesai bisa dicetak sendiri. Iya, begitu KPP. Oke, gitu ya Bang Azhar ya. Nah, pengembangan sendiri dari IPBK ini versi terbarunya lagi lanjutannya itu ada Bang Azhar? Nah, nanti kan untuk selanjutnya itu kan nanti DJP itu akan mempertimbangkan bagaimana hasil dari PBK yang sekarang, IPBK sekarang berlaku. Nanti nanti DJP akan melihat apakah masih ada kekurangannya, nanti akan diperbaiki lagi ke masa depannya. Untuk kedepannya juga nanti DJP akan mengembangkan, ada pengembangan lanjutannya untuk PBK NPWP lain, KJS yang belum tersedia di PBK yang sekarang. Sebagaimana yang manual. Iya, PBK atas PBK pun nanti akan bisa. Yang sudah atas NTPN yang sudah dilaporkan di SPT pun akan bisa. Menunggu saja. Iya. Begitulah KPB. Aduh. Ya sambil minum ya KPB. Boleh Bang Azhar, silakan Bang Azhar. Gitulah tadi kawan pajak semua. Jadi Bang Azhar, terima kasih juga buat Bang Azhar. Terima kasih juga buat kawan pajak semua yang telah menyaksikan Rujak KPP Madya Pekanbaru. Yang mana episode kita hari ini adalah penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, dari penjelasan Bang Azhar tadi nih kawan pajak, intinya IPBK itu merupakan salah satu upaya dari DJP untuk memberikan kemudahan dan juga pelayanan terbaik buat wajib pajak semua di seluruh Indonesia. Karena dari IPBK ini tadi yang saya tangkap sedikit, bisa wajib pajak lebih mudah, wajib pajak bisa melihat sendiri gimana proses permohonannya udah sampai mana, terus ditambah lagi nggak perlu datang ke KPP, jadi hemat waktu, hemat biaya ya Bang Azhar ya. Hemat kertas juga KPP. Iya. Mudah-mudahan edukasi kita hari ini Bang Azhar bermanfaat buat kawan pajak, menambah pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Nah, tata caranya dari IPBK ini nanti akan kita sampaikan di deskripsi podcast kita pada hari ini dari KPP Madya Pekanbaru, dari judulnya Rujak tentang permohonan IPBK. Terus juga karena tadi Bang Azhar di awal saya memulai itu dengan pantun, kalau belajar pantun. Jadi di penutup ini juga saya mencoba dengan pantun lagi
siapa tahu menghibur. Iya. Nah, naik kereta sampai Cikini, mampir ke pasar membeli kemiri. Kami mohon izin undur diri, sampai berjumpa di lain hari. Gitulah akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dari KPP Madya Pekanbaru yang paling ganteng katanya, menurut diri dia sendiri. Dan sampai jumpa juga di episode podcast KPP Madya Pekanbaru, di podcast Rujak KPP Madya Pekanbaru. Semoga semua wajib pajak terus sehat, jadi kita bisa berbagi lagi ya Pak ya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.